Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dream On. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan berikan like agar channel ini terus berkembang. Kali ini saya akan membawa kalian kembali ke tahun 1912, ke sebuah kapal yang disebut tak bisa tenggelam, tapi justru menjadi simbol dari tragedi laut paling terkenal dalam sejarah. Inilah kisah lengkap dari Titanic. Pada awal abad ke-20 merupakan masa kejayaan kemajuan teknologi. Dunia sedang terpesona dengan mesin uap, listrik, dan transportasi modern. Di tengah-tengah semangat itu, perusahaan White Star Line ingin mencetak sejarah. Mereka kemudian membangun 3 buah kapal super besar, yaitu Olympic, Titanic, dan yang paling megah, Titanic. Titanic dibangun di galangan kapal Harland and Wolff di Belfast, Irlandia. Butuh lebih dari 15.000 pekerja dan memakan waktu 2 tahun untuk menyelesaikan kapal Titanic. Kapal ini sepanjang 269 meter dengan tinggi sekitar gedung 11 lantai, dengan interior yang lebih mewah daripada hotel bintang 5. Di dalamnya ada ballroom berlampu kristal, restoran elegan, perpustakaan, ruang olahraga, bahkan ada kolam renang. Banyak orang yang menyebut Titanic sebagai kapal yang tak bisa tenggelam karena dilengkapi dengan 16 kompartemen kedap air. Namun, julukan itu justru menjadi kesombongan yang kelak terbantahkan oleh alam. Pada tanggal 10 April 1912, Titanic memulai pelayaran perdananya di Southampton, Inggris menuju New York, Amerika Serikat. Kapal ini kemudian berhenti sebentar di Perancis dan Irlandia untuk menjemput para penumpang lain. Ada lebih dari 2.200 orang yang naik ke kapal ini. Terdiri dari bangsawan kaya raya, pebisnis, artis, hingga imigran miskin yang mengadu nasib ke dunia baru. Di kapal itu ada 3 kelas. Kelas pertama berisikan orang-orang paling kaya di dunia, seperti John Jacob Astor keempat, merupakan salah satu orang terkaya saat itu, dan keluarga besar elit Amerika maupun Inggris. Mereka menikmati kamar mewah, restoran eksklusif, hingga dek pribadi. Di kelas kedua diisi oleh keluarga pedagang, profesional, hingga penulis. Fasilitasnya tetap jauh di atas rata-rata kapal lainnya. Dan kelas ketiga mayoritasnya berisi oleh imigran dari Irlandia, Italia, dan negara-negara Eropa lainnya. Mereka tidur di kabin sederhana tetapi penuh semangat karena berharap bisa memulai hidup baru di Amerika. Hari-hari pertama terasa seperti pesta. Matahari bersinar dengan cerah, laut tenang, musik dimainkan, dan anak-anak berlarian di dek. Para bangsawan berdansa di ballroom. Titanic benar-benar terasa seperti istana terapung. Hingga pada tanggal 14 April 1912,
Titanic memasuki perairan Atlantik Utara. Cuaca saat itu masih cerah, tetapi udara semakin dingin. Beberapa kapal lain mengirimkan peringatan melalui radio tentang adanya gunung es di jalur pelayaran. Sayangnya, beberapa pesan diabaikan oleh para awak kapal atau tidak sampai ke kapten karena operator radio sibuk dengan pesan pribadi penumpang kaya. Malam itu, Titanic melaju dengan kecepatan penuh sekitar 22 knot. Para penumpang masih bersenang-senang, ada yang berdansa, ada yang merokok, dan ada yang bercengkrama di dek. Tepat pukul 23.40, dua pengamat di menara depan melihat sesuatu yang menghitam di tengah laut. Mereka kemudian membunyikan lonceng 3 kali dan berteriak, gunung es tepat di depan kita." Kapal mencoba berbelok dan mesin kemudian dihentikan, tapi terlambat. Gunung es raksasa itu menyayat sisi kanan Titanic. Bagi penumpang, berasa benturannya terasa lembut, seperti kapal hanya bergetar sedikit. Tapi kenyataannya fatal. 5 dari komponen kedap air robek. Titanic dirancang bisa bertahan jika hanya 4 komponen yang bocor. Tapi malam ini nasib berkata lain. Kapten kapal Edward Smith segera memanggil insinyur Thomas Andrews, perancang Titanic. Setelah menghitung kerusakan, Andrews hanya bisa berkata, kapal ini akan tenggelam tidak lebih dari 2 jam lagi. Awalnya, penumpang masih belum sadar akan bahaya yang akan datang. Mereka disuruh memakai jaket pelampung, tetapi banyak dari mereka yang menganggap itu hanya sebuah latihan. Bahkan, sebagian penumpang kelas 1 masih bercanda sambil meminum anggur. Namun, ketika bagian depan kapal mulai miring dan air merayap naik ke kabin, kepanikan tak lagi bisa dibendung. Masalah besar pun muncul. Jumlah sekoci hanya ada 20 buah yang hanya bisa menampung sekitar 1.100 orang saja. Padahal penumpang kapal saat itu lebih dari 2.000 jiwa. Sekoci pertama diturunkan yang hanya berisi separuh penumpang. Ada banyak kursi kosong. Para penumpang kelas 1 lebih dulu mendapat tempat, sementara banyak imigran kelas 3 terkurung di bawah karena pintu besi yang terkunci. Tangisan mulai terdengar. Suami mengantar istri dan anak-anaknya mereka ke sekoci, lalu berdiri menatap dari dek. Tahu kalau mereka takkan pernah bisa ikut. Kapten Smith berjalan dengan tegas memerintahkan, "Women and children first," yang artinya wanita dan anak lebih dulu. Di tengah kekacauan, orkestra kapal tetap memainkan musik karena mereka tahu nasib mereka sudah berakhir. Tetapi mereka tetap bermain untuk menenangkan para penumpang. Musik indah itu akhirnya menjadi suara terakhir yang didengar dari banyak orang sebelum gelap menelan mereka. Hingga seiring waktu, Titanic semakin miring. Orang-orang berlari, berteriak, sebagian melompat ke laut yang dinginnya hingga menusuk tulang. Sekitar pukul 02.18, listrik kapal padam total dan dalam kegelapan terdengar suara besi berderak keras. Bagian depan Titanic tenggelam, sementara bagian belakang terangkat ke langit. Lalu kapal raksasa itu tiba-tiba patah menjadi 2, dan dalam 2 menit berikutnya seluruh tubuh Titanic hilang ke dasar samudra. Dari lebih 2.200 penumpang, hanya sekitar 705 orang yang selamat.
Mereka terombang-ambing di laut gelap, mendengar jeritan putus asa dari ribuan orang lain yang perlahan hilang di telan dingin. Hingga beberapa jam kemudian, kapal Karpatia tiba dan menolong para penyintas. Tapi pemandangan yang mereka lihat begitu memilukan. Lautan yang penuh dengan mayat, puing, dan keheningan. Tragedi Titanic sangat mengguncang dunia. Orang bertanya-tanya, bagaimana kapal itu disebut tak bisa tenggelam, bisa hilang dalam satu malam. Dari tragedi ini lahir aturan baru dalam dunia pelayaran, yaitu jumlah sekoci harus cukup untuk semua penumpang. Yang kedua, latihan evakuasi wajib dilakukan dan diikuti oleh seluruh penumpang. Yang ketiga, radio kapal harus terus dijaga dalam 24 jam. Dan hingga kini Titanic menjadi simbol kesombongan manusia dan juga pengingat akan rapuhnya kita di hadapan alam. Runtuhannya ditemukan kembali pada tahun 1985 di kedalaman 3.800 meter, yang masih menjadi saksi bisu dari tragedi itu. Itulah kisah lengkap tenggelamnya Titanic, kapal yang katanya tak bisa tenggelam tapi hilang dalam pelayaran perdananya. Tragedi ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan alam dan tidak berlebihan dalam kesombongan. Jika kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk tekan like, share, subscribe agar kita bisa terus menjelajahi kisah-kisah sejarah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye bye.